Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma jaltahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana niyyata wadzurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kita dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa taala ini dalam rangka talibul ilm, mempelajari agama Allah tabaraka wa taala yang Allah tabaraka wa taala berikan kemuliaan bagi orang-orang yang menghadiri majelis ilmu seperti ini. Bahkan utusan Allah Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita semuanya bahwasanya siapa yang menempuh jalan belajar ilmu agama, maka Allah Ta'ala akan mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga. Jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Pada malam hari yang penuh barokah ini kita akan membahas suatu tema terkait menyambut bulan Zulhijjah, yang mana pada hari ini kita telah berada pada tanggal 30 Zulqa'dah, yang mana ya barusan tadi Anda lihat informasi bahwasanya Zulqa'dah ini disempurnakan istikmal menjadi 30 hari, maka 1 Zulhijjah insyaallah akan jatuh pada hari Sabtu ya di Indonesia. 1 Zulhijjah tahun ini jatuhnya pada hari Sabtu insyaallah. Artinya kita masih ada ya 1 hari lagi ya, 1 hari lagi ya, hari ini ya, sekarang kita malam Jumat ya, besok insyaallah sudah Zulhijjah. Maka tentu untuk menyambut sesuatu yang penting ini butuh persiapan. Walaupun tadi persiapannya hanya 1 hari, masih mendingan daripada tidak ada persiapan sama sekali. Karena kita akan masuk pada waktu yang ini, waktu-waktu yang spesial. Ya tentu sewaktu kita akan menjumpai sesuatu yang spesial, kita mau ujian misalnya, ya tentu kita akan ada persiapan. Tidak mungkin ujian tidak persiapan, pasti ada persiapan. Ataupun kita mau lomba, suatu hari yang spesial, waktu kita akan mengikuti perlombaan, maka tentu ada persiapan. Dan ini kita akan berjumpa dengan suatu waktu yang spesial, yang Allah Ta'ala jadikan dia berbeda dengan waktu-waktu yang lainnya, yaitu bulan Zulhijjah ini. Apa spesialnya bulan Zulhijjah ini? Spesialnya yang pertama adalah dia merupakan salah satu dari bulan haram. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Taubah ayat
36, Inna iddatas suhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan kata Allah tabaraka wa taala. Dan Allah kabarkan dari 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Dan di antara satu dari 4 bulan ini adalah bulan Zulhijjah. Artinya dia adalah bulan haram. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala lanjutkan, Dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Ini adalah agama yang lurus, maka janganlah kalian zolimi diri-diri kalian pada bulan-bulan haram ini. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya dosa yang dilakukan oleh seorang hamba pada bulan haram ini besar di sisi Allah Taala. Dosanya bukan dilipat gandakan, tidak, akan tapi besar di sisi Allah. Kemudian mafhum khulafahnya adalah jika dosa tersebut besar di sisi Allah Taala, maka begitu juga dengan amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, maka amal soleh ini pun besar nilainya di sisi Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, apa spesialnya bulan Zulhijjah ini? Bulan Zulhijjah ini merupakan satu dari 3 bulan haji. Allah Ta'ala berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji adalah terdapat pada bulan-bulan yang telah maklum, bulan-bulan yang telah diketahui. Ada 3 bulan haji, yaitu Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Artinya seorang yang ingin melaksanakan ibadah haji, maka sudah bisa masuk mengambil mikotnya itu sejak bulan Syawal sudah bisa. Kemudian dia dinamakan dengan Zulhijjah ya karena di dalamnya ada ibadah haji ini, Zulhijjah. Dan tidak ada bulan yang lainnya yang puncak ibadah haji dilakukan di sana, yaitu wukuf di Arafah. Yang mana Rasul katakan al-hajju Arafah, ya haji adalah wukuf di Arafah, ini dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Di antara keutamaan dari bulan Zulhijjah ini juga, jamaah rahmati Allah wa taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Allah Ta'ala bersumpah dengannya, dengan 10 hari pertama yang ada pada bulan Zulhijjah ini. Dalam Quran surah Al-Fajr, Allah Ta'ala berfirman, wal fajri walayalin ashar. Wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashar, dan demi malam yang 10. Dan Allah Ta'ala apabila bersumpah dengan sesuatu, menunjukkan sesuatu itu adalah sesuatu yang spesial. Sebagaimana Allah Ta'ala bersumpah ya dengan waktu asar, wal asar. Waktu asar adalah waktu yang spesial. Kemudian Allah bersumpah juga dengan waktu duha, wad duha. Kemudian wal lail, ini dengan waktu, sesuatu yang spesial. Ini kembali diingatkan tentang pentingnya waktu, jamaah rahmati Allah Ta'ala. Waktu adalah perkara yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Bahkan kehidupan kita ini adalah kumpulan dari waktu-waktu. Satu detik yang kita lalui adalah
1 detik dari kehidupan kita. Dan waktu kita tidak panjang, sangat pendek sekali. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan terkait dengan waktu kita di dunia ini dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umarku ma baina sittin ila sab'in, yaitu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sangat sedikit sekali yang melewati waktu ini, usia ini. Artinya waktu perkara yang penting, jangan kita sia-siakan dengan hal-hal yang tidak berguna. Dan di sini Allah Ta'ala berfirman dengan sesuatu yang penting, yaitu waktu tadi. Dan dalam Quran Surah Al-Fajr juga Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala lanjutkan dengan walayalin ashar, demi malam yang 10. Khilaf para ulama tentang apa yang dimaksud dengan walayalin ashar, malam yang 10 ini. Akan tapi pendapat jumhur, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya dimaksud dengan walayalin ashar yang Allah Ta'ala bersumpah dengannya ini adalah 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah ini. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan walayalin ashar ini adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Akan tapi pendapat yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam, adalah yang mengatakan bahwasanya walayalin ashar ini yaitu 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Di sini pun bisa kita lihat jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, bagaimana ulama berselisih tentang walayalin ashar ini. Mereka menyandingkan antara 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah dengan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Dan bisa kita lihat bagaimana semangatnya kaum muslimin sewaktu akan berjumpa dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Iktikaf, baca Qur'annya dikencangkan, ibadahnya dikuatkan, menunjukkan tentang pentingnya 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini. Dan khilaf ini menunjukkan bahwasanya 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah ini adalah perkara yang penting juga, tidak kalah dengan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Bahkan sebagian ulama mengatakan 10 hari awal Zulhijjah lebih utama dibandingkan dengan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kalau seandainya kita bersungguh-sungguh semangat pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka hendaklah 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini yang insya Allah akan kita jumpai nanti pada hari Sabtu esok insya Allah, ya, maka harusnya kita juga bersemangat, tidak kalah dengan sewaktu kita berjumpa dengan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, di antara khilaf ini tadi, pendapat yang kuat adalah yang mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan walayalin ashar ini yaitu 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Ada berapa sebab kenapa pendapat ini kita katakan pendapat yang lebih rajih, dikatakan oleh para ulama pendapat ini yang lebih rajih. Yang pertama adalah surah Al-Fajr, surah yang ke-89 dalam Al-Qur'anul Karim. Ini merupakan surah Makkiyah. Apa artinya surah Makkiyah? Surah yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan perintah untuk puasa ini baru ada setelah Nabi hijrah ke Madinah. Makanya ini ayat ini bukan kaitannya dengan puasa, akan tapi dengan 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah.
Kemudian yang kedua, pada ayat berikutnya dalam surah Al-Fajr tadi, setelah Allah Ta'ala bersumpah wal fajr, demi waktu fajar, walayalin asyar, demi malam yang 10, kemudian Allah katakan wasyaf'i wal watar. Apa makna syafa'? Genap. Yang dimaksud dengan genap di sini adalah yaumun nahar, yaitu 10 Zulhijjah. Adapun al-watar wasyaf'i wal watar artinya adalah witir. Apa witir? Ganjil. Yang dimaksud adalah yaum Arafah, yaumul Arafah, dan yaumul Arafah adalah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini hari Arafah. Hari Arafah hanya terjadi pada bulan Zulhijjah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan hari Arafah ini jamaah rahmati Allah Taala, ini juga tadi diantaranya kenapa sebagian ulama mengatakan 10 hari awal bulan Zulhijjah ini lebih utama, karena di sana ada Yaumul Arafah, ada hari Arafah, yang mana pada hari Arafah ini hari di mana Allah Ta'ala banyak membebaskan manusia dari api neraka. Hari Arafah adalah hari di mana pada hari tersebut Allah Ta'ala paling banyak membebaskan manusia dari api neraka. Bahkan sampai menjadikan pada hari itu syaitan berputus asa karenanya pada hari Arafah ini. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya bahwasanya pada hari di mana kaum muslimin pada waktu itu wukuf di Arafah, pada saat itu Allah Taala memberikan ampunan kepada para hambanya yang membuat syaitan bersedih hati. Dan tidaklah syaitan, kata beliau rahimahullah, terlihat lebih hina dan kalah melebihi kehinaan dan kekalahannya pada hari Arafah tersebut. Hal ini karena banyaknya malaikat dan rahmat Allah Ta'ala yang turun bagi hambanya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul Arafah," apabila datang hari Arafah, "Innallaha yanzilu ilas sama." Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia. Fayubahi bihimul malaikah, dan pada waktu itu Allah Ta'ala banggakan hamba-hambanya kepada para malaikat. Siapa? Hamba-hamba yang sedang wukuf di Arafah. Allah Ta'ala banggakan mereka di hadapan para malaikat. Fayaqul unzuru ila ibadi. Allah Ta'ala berfirman, lihatlah kalian kepada hamba-hambaku, kata Allah Ta'ala. Atauni su'san gubran dhahina min kulli fajjin amik. Mereka mendatangiku, kata Allah, dari segala penjuru bumi, dalam keadaan rambut mereka yang kusut, dalam keadaan tubuh mereka berdebu, dalam keadaan sulit mereka mendatangi, menjawab panggilan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala banggakan di hadapan para malaikat. Ashhadukum anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah oleh kalian, wahai para malaikat, anni qad ghafartu lahum, sungguh-sungguh aku, kata Allah, telah hapuskan dosa-dosa mereka, yaitu orang-orang yang wukuf di Arafah tersebut. Ya, makanya ada hadis yang lainnya yang mana Nabi SAW katakan, man hajjan, barang siapa yang dia mengerjakan ibadah haji lillah, karena Allah Ta'ala, jika dia tidak rafas, tidak mengadakan kefasikan, maka dia akan kembali seperti hari
pada waktu dia dilahirkan dari perut ibunya. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, asyhadukum anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah oleh kalian, aku telah hapuskan dosa-dosa mereka semua ini. Para ulama katakan tidak hanya dosa kecil, tapi dosa besar juga dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Maka malaikat-malaikat Allah berkata, ay rabbi fihim fulan yazhu wa fulanun wa fulanun. Ya Allah, di sana itu ada fulan. Ini fulan ini pelaku maksiat, ini pelaku dosa besar. Sana ada fulan yang pelaku dosa besar. Ini juga ada fulan pelaku dosa, pelaku dosa, pelaku dosa. Allah bilang, Allah ampunkan mereka semua. Malaikat bilang, ya Allah, itu ada fulan tuh. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui. Jamaah rahmat Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Yaqulullah qad ghafartu lahum. Allah Ta'ala kembali berfirman, Allah katakan, qad ghafartu lahum, telah aku ampunkan mereka semua, kata Allah Ta'ala. Ya, ini pada hari Arafah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fama min yaumin aktsaru atiqan minan nari min yaumin Arafah. Dan tidak ada suatu hari, kata Nabi Muhammad SAW, yang mana pada hari itu Allah Ta'ala banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka melebihi pada hari Arafah ini. Ini subhanallah. Ya, ini bagi yang wukuf di Arafah, jamaah haji. Adapun yang tidak sedang wukuf, yang mereka berpuasa pada hari Arafah, yang disunnahkan untuk puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, 9 Zulhijjah ini ada puasa, namanya puasa Arafah. Dan kita puasanya sesuai dengan matla', yaitu waktu yang ada di daerah kita. Adapun penduduk Mekah, Madinah, matla' mereka 9 Zulhijjah mereka senantiasa sama dengan waktu orang wukuf di Arafah. Adapun di beberapa negara yang lain yang matlaknya berbeda, maka tidak senantiasa sama waktunya dengan wukuf jamaah haji yang ada di Makkah, yang mereka sedang wukuf di Arafah. Ya, maka pendapat yang paling roji adalah kita tetap puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Karena nanti ada waktunya yang bergeser, yang beda. Ya, yang mana nanti kita sedang puasa di sini, sana ya sudah selesai wukuf, atau sana baru wukuf, sini sudah selesai puasanya, karena ada perbedaan waktu. Adapun untuk kaum muslimin yang tidak wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah tersebut, mereka tidak kalah mendapatkan keutamaan. Mereka yang puasa pada 9 Zulhijjah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, siyamu yaumin Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu. Puasa yang dilakukan oleh seorang pada hari Arafah, yaitu 9 Zulhijjah ini, menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Ya, maka nanti jangan sampai kelewat puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dan pada bulan Zulhijjah ini juga jamaah rahmati Allah Ta'ala, spesialnya bulan ini di sana terdapat Yaumun Nahar. Tadi kita katakan tanggal 9 itu adalah Yaum Arafah. Yang di sana ada wukuf di Arafah. Kemudian di tanggal 10-nya ada Yaumun Nahar, yang mana Nabi SAW bersabda, a'zamu ayyamin indallahi Yaumun Nahar. Hari yang paling besar di sisi Allah Ta'ala, a'zamu ayyam indallah Yaumun Nahar, adalah Yaumun Nahar. Ya, di sini dibawakan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami'. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, khairul ayyami indallahi Yaumun Nahar. Sebaik-baiknya hari di sisi Allah Ta'ala adalah Yaumun Nahar.
Ya, hari pada tanggal 10 Zulhijjah. Ini juga kenapa 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini ataupun hari pada bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari yang spesial. Bulan Zulhijjah ini kenapa spesial? Karena dalamnya diantaranya ada Yamun Nahar ini juga. Kemudian apalagi yang spesial dari bulan Zulhijjah? Pada bulan Zulhijjah ini Allah Ta'ala turunkan surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat yang ketiga. Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ya, pada bulan Zulhijjah ini Allah Ta'ala sempurnakan agama Islam. Orang-orang Yahudi jamaah rahmati Allah Ta'ala sewaktu mendengar tentang firman Allah Ta'ala ini, mereka katakan, kalau seandainya ayat ini turun kepada kami, maka akan kami jadikan hari tersebut sebagai hari Aid. Hari Aid. Kenapa? Karena hari itu adalah hari Allah Ta'ala sempurnakan agama. Ya, agama, yaitu agama kita, agama Islam. Dalam riwayat Al-Bazzar, Ibnu Hibban, dan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, afdalu ayyami dunya al-asra Dzulhijjah. Hari-hari yang paling afdol, yang paling terbaik di dunia adalah 10 hari awal pada bulan Zulhijjah. Ini subhanallah, ini menguatkan lagi bahwasanya 10 hari awal bulan Zulhijjah ini mengalahkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini subhanallah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan afdhalu ayyamid dunya al-ashr, yakni asr Zulhijjah. Bahkan dalam riwayat yang lainnya dari riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Yakni ayyamal ashr. Tidak ada suatu hari pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana al-amalu salih fiha, yang mana amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba pada hari-hari tersebut ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Taala melebihi pada hari-hari ini, yakni ayyamal ashr, yaitu 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Qalu, para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wala jihadu fisabilillah. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Bagaimana jika dibandingkan dengan jihad fisabilillah, wahai Rasulullah? Qala walal jihadu fisabilillah, bahkan tidak dengan jihad fisabilillah. Bahkan tidak dengan jihad fisabilillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali seorang yang dia pergi berjihad, dia pergi membawa jiwanya, membawa hartanya, falam yarji min dzalika bi syai', kemudian dia tidak kembali dengan membawa apapun juga, artinya dia mati di medan jihad. Ini baru dapat mengalahkan amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Tapi kita dengarkan dulu azan salat Isya. Insyaallah akan kita lanjutkan sedikit setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Setelah kita mengetahui tentang keutamaan yang Allah Ta'ala berikan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ya, bulan Zulhijjah Allah jadikan bulan ini spesial. Dan ternyata pada bulan Zulhijjah ini ada 10 hari yang lebih utama, yaitu pada 10 hari awalnya. Jadi telah kita dengarkan bersama bagaimana keutamaan yang Allah Ta'ala janjikan melalui perantara Rasulnya, itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengabarkan tentang keutamaan-keutamaan yang besar pada
10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Maka tentu ini menjadikan bagi orang-orang yang Allah Ta'ala berikan hidayah pada dirinya, yang menyadari tentang betapa banyaknya dosa yang telah dia perbuat, yang menyadari tentang butuhnya dia terhadap rahmat Allah Ta'ala, yang menyadari tentang betapa pendeknya waktu kehidupan di dunia ini dan betapa panjangnya perjalanan setelah kematian, tentu akan mengambil kesempatan yang Allah Ta'ala berikan ini. Peluang yang besar bagi mereka yang mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala untuk mengambil kesempatan yang sudah sangat dekat ini. Ya, maka tentu di sini ana mengingatkan pada diri ana pribadi dan pada antum semuanya, ya, untuk kita ambil peluang ini. Sebagaimana kita bersemangat pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka minimal sama kita semangatnya pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Walaupun tentu akan lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena pada bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Dan bulan ini Zulhijjah tidak ada cerita setan dibelenggu. Musuhnya lebih berat. Ya, makanya banyak orang yang lalai pada 10 awal bulan Zulhijjah ini, ya, 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Jamaah rahmati Allah Ta'ala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya terkait dengan amalan apa saja yang utama yang kita lakukan pada hari-hari ini. Dan tentu tadi waktu kita terbatas, tenaga kita sedikit, ya tentu kita ingin melakukan amalan-amalan yang utama pada waktu yang spesial ini. Secara umum berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tadi, bahwasanya semua amal soleh ini dicintai oleh Allah Ta'ala untuk dilakukan pada bulan ini. Karena seluruh cabang dari cabang-cabang keimanan, syu'ubul iman, ini dianjurkan untuk kita kerjakan. Dan apa yang paling utama? Tetap wa'alaha qaulun la ilaha illallah. Dari cabang-cabang keimanan ini yang paling utama adalah tauhid kepada Allah Ta'ala. Ini yang paling besar pahalanya. Tetap tauhid yang paling utama. Bagaimanapun keadaannya, karena ibadah tanpa tauhid tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Wadanaha imatatul adza anit thariq, dan yang paling kecil pahalanya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan ini pun termasuk perkara yang ma'ruf yang kita dianjurkan. Dan akan lebih besar pahalanya apabila dikerjakan pada bulan haram ini, khususnya pada 10 hari awal pada bulan Zulhijjah. Kemudian jamaah rahmati Allah Ta'ala, ada amal-amalan soleh yang lainnya yang dianjurkan pada hari-hari terbaik yang insya Allah akan kita temui ya sebentar lagi ini. Di antaranya adalah ibadah haji bagi yang mampu untuk mengerjakannya. Dan ibadah haji, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'il jannah. Tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga Allah. Kalau Allah Ta'ala berikan kemampuan untuk dapat berangkat haji pada bulan ini, bulan Zulhijjah, berangkat haji. Kemudian di antara amalan yang utama juga yang dapat kita kerjakan adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Khususnya pada hari-hari pada awal bulan Zulhijjah ini. Allah Ta'ala berfirman, "Wadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat." Berzikirlah kalian kepada Allah Ta'ala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ma'lum, hari-hari yang telah diketahui. Yang dimaksud dengan ayyam ma'lumat di sini adalah hari-hari pada bulan Zulhijjah ini.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Umar, disebutkan fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wa tahmid. Maka hendaklah pada hari-hari ini, yaitu pada hari awal Zulhijjah ini, kalian memperbanyak apa? Tahlil, memperbanyak takbir, memperbanyak tahmid. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwasanya Ibnu Umar, sahabat yang mulia Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, mereka pada awal-awal bulan Zulhijjah ini mereka pergi ke pasar. Ya, mereka keluar ke pasar seraya mereka bertakbir. Ya, seraya mereka bertakbir. Ya, mereka bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ya, Ibnu Umar dan Abu Hurairah ke pasar bertakbir. Kemudian takbir mereka diikuti oleh kaum muslimin yang ada di pasar. Takbir. Jangan nanti antum ke pasar takbir. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Takbir sunnah. Ya. Dan perlu diperhatikan juga ya takbirnya, karena ada sebagian kaum muslimin yang salah. Dia katakan Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillah ilham. Ini salah. Karena ceritanya walillah ilham. Untuk Allah ilham, Allah tidak perlu ilham. Kan tapi walillahil hamd. Dan milik Allah lah alham. Pujian, milik Allah pujian. Ini sekarang banyak. Karena jahil, karena tidak tahu, ya tidak pernah belajar bahasa Arab, hanya ikut-ikutan gitu ya. Walillah ilham, ini salah maknanya. Dari sisi bahasa salah. Tapi yang benar walillahil ham. Ya. Dan milik Allah lah segala pujian. Dan dianjurkan ya bagi laki-laki untuk mengeraskan suara. Ya, takbir mengeraskan suara. Kenapa antum malu? Orang nyanyi-nyanyi jalan aja tidak malu. Kenapa kita takbir malu? Ya, dia nyanyi-nyanyi jalan kadang selembu aja gitu kan. Nyanyi-nyanyi teriak-teriak. Kenapa kita takbir malu? Ya, ini disyariatkan. Ya, kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Tidak mungkin orang-orang kufar mereka di luar yang takbir menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Dan dianjurkan juga bagi laki-laki untuk mengeraskan suara dalam bertakbir, baik ketika berada di pasar, di rumah, di jalan, di masjid dan lain-lainnya. Nah, dan dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah ini ada takbir yang takbir mutlak ya. Dimanapun silakan takbir mutlak. Ya, tidak terikat. Silakan takbir untuk ke pasar. Sambil pasar tanggal 1 nanti mulai boleh takbir sampai tanggal 13 Zulhijjah sampai selesai hari tasyrik. Adapun takbir muqayyad dilakukan setiap selesai sholat fardu berjamaah. Ya, selesai sholat fardu takbir Allah masing-masing aja. Ya, jangan pakai satu suara. Masing-masing takbir setelah sholat fardu. Ya, bagi selain jamaah haji dimulai takbir yang muqayyad ini dari sejak fajar hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, dan terus takbir sampai hari tasyrik berakhir, itu sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jadi dari sejak tanggal 9 Zulhijjah jamaah haji wukuf itu ya kita sudah mulai takbir. Itu untuk takbir yang muqayyad ya setelah sholat tadi. Adapun takbir yang mutlak dari tanggal 1 Zulhijjah sudah boleh. Ya sampai apa? Sampai selesai ayyam tasyrik ya, hari-hari tasyrik. Ini harus diketahui setelah ini. Tanggal 8 yaum tarwiyah, hari tarwiyah. Tanggal 9 yaum
Arafah. 10 yaum nahar, hari nahar, hari menyembelih, hari Id. Tanggal 11, 12, 13 yaum tasyrik. Ya. Untuk puasa sunnahnya puasa tanggal 9. Ini puasa Arafah. Tanggal 1 sampai tanggal 8 ini boleh puasa secara mutlak. Yang mana amal soleh sangat dicintai oleh Allah Taala pada hari-hari ini. Dan termasuk amal soleh adalah puasa. Gitu. Termasuk amal soleh adalah puasa. Dan jika kita puasa, ya maka sepanjang hari itu kita beribadah kepada Allah Taala. Tapi kalau tidak mau puasa pun tidak apa-apa. Sama dengan kalau kita ingin sholat sunnah pada 8 hari 9 hari awal bulan Zulhijjah, karena amalan soleh yang dilakukan dicintai oleh Allah Taala pada hari-hari ini, tidak mengapa. Sedekah boleh, begitu juga dengan puasa. Ya. Adapun untuk tanggal 10, 11, 12, 13 tidak boleh puasa. Ya, tidak boleh berpuasa. Ada suatu riwayat dari Hunaidah bin Khalid ya terkait dengan puasa 9 hari awal Zulhijjah ini. Akan tapi hadis ini dipersisihkan oleh para ulama. Kalau kita ingin mentaksisnya, mengkhususkannya, hadis ini dipersisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan hadis ini doif. Ya, sebagian ya menerima hadis ini. Tapi untuk taksis tadi. Tapi kalau kita mau puasa secara mutlak, ya maka silakan. Tapi untuk mengkhususkan maka butuh dalil. Ya. Ala kulli hal diperbolehkan puasa dari tanggal 1 sampai 9 bulan Zulhijjah. Ya. 1 sampai 8-nya mutlak, 9-nya ditaksis lagi, dikhususkan, itu adalah puasa Arafah. Nah, maka di sini ya kami ingatkan pendidikan pribadi kepada antum dan antumna semuanya, kalau bisa puasa, puasa. Kalau bisa puasa, puasa. Dan kita mengharapkan apa? Rahmat dari Allah Taala. Ini tadi waktu yang spesial gitu ya, waktu yang spesial. Semangat baca Qur'annya ditingkatkan, disemangatkan, sholatnya disemangatkan lagi. Karena tadi ini levelannya ini sama seperti 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya jangan sampai kecolongan gitu, rugi. Waktu kita hidup dunia ini pendek, tidak lama. Tidak tahu kita apakah ketemu dengan 10 hari awal Zulhijjah lagi atau tidak. Ya, kemudian juga amalan yang dapat kita lakukan ya pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, di antaranya adalah sholat. Ya, sholat. Rasulullah SAW katakan dalam hadis riwayat Ahmad, wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baiknya amalan kalian adalah sholat. Ya, sholat. Selain sholat wajib, tambah sholat sunnah. Yang paling sudah agak kendor, sholat tahajudnya. Ramadan kencang, Zulqa'dah, Syawal mulai kendor, Zulqa'dah tambah kendor, Zulhijjah kencangkan lagi. Kemudian juga membaca Quran, ya, disemangatkan lagi, dimulai lagi. Yang awalnya tadi kalau Ramadan tadi kita dapat 1 hari 1 juz, ya, balik lagi kayak pada awal 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Ya kadang kita tidak tahu tadi kapan waktu hidup kita, kesempatan yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Dan tidak tahu kita apakah akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan atau bulan Zulhijjah tahun depan, tidak tahu. Dan maka kesempatan yang Allah Ta'ala berikan ini yang sudah sangat dekat dengan kita ini, ya maka hendaklah kita manfaatkan semaksimal mungkin, ya, sembari kita senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita mohon kepada Allah, karena Nabi SAW katakan, laulallah, kalaulah tidak karena hidayah dari Allah Ta'ala, maka aku tidak akan bisa sholat, tidak akan bisa sedekah. Kalau tidak karena Allah Ta'ala, maka niscaya jamaah rahmat Allah Ta'ala, tidak mungkin kita bisa puasa nanti, tidak mungkin kita bisa membaca Al-Quran, tidak mungkin kita bisa menghadiri majelis ilmu seperti ini. Ini juga ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, maka
perbanyak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah hidayah, minta kepada Allah dimudahkan untuk dapat melakukan amal-amal soleh pada waktu yang utama ini. Taib, ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Ya, semoga Allah Taala berikan kepada kita semua hidayahnya, dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya kemudahan untuk dapat beramal soleh. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala Rabbul Arsyil Azim bi asma'ihil husna wa sifatil ulia, agar Allah Ta'ala kumpulkan kita semuanya di surga firdausnya bersama Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.